Jumpa lagi di GNPcast, GNP.co. Seperti biasa, GNPcast akan membahas hal-hal hangat tanah air. Dan salah satunya, belakangan Indonesia ramai dengan isu akan dipilotkannya Garuda Indonesia dan berganti nama menjadi Pelita Air. Bagaimana perkembangan kabar ini? Di studio sudah hadir dengan Bapak Tommy Tampati yang merupakan Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang. Ya, Pak Tommy, terima kasih sudah hadir di studio di GNPcast. Bapak, ini ramai banget soal akan dipilotkannya Garuda Indonesia. Dari pihak Sekarga sendiri, bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Memang saya kira Republik ini sekarang lagi diramaikan dengan judul Pilot Garuda. Nah, kalau ditanya tanggapan kami dari Serikat Karyawan, sangat-sangat prihatin. Pemerintah begitu cepat menyampaikan beberapa opsi termasuk prioritas pilot. Oke. Ya, karena kalau kita bicara Garuda Indonesia, sama saja kita bicara berbangsa dan bernegara. Karena Garuda ini, pertama dia ini flight carrier, yang kedua dia aset bangsa, dan Garuda adalah bagian dari rasa nasionalis masyarakat Aceh di awal kemerdekaan. Jadi kita balik ke sejarah dulu ya Pak ya? Kita harus melihat nilai sejarahnya. Di mana pada waktu itu Presiden pertama RI Pak Soekarno ingin Indonesia memiliki pesawat terbang. Datanglah beliau ke Aceh, meminta dukungan masyarakat Aceh, meminta bantuan masyarakat Aceh. Jadi dalam pertemuan itu masyarakat spontan menyerahkan hartanya. Ada yang menyerahkan kalungnya, ada giwangnya, apa antingnya diserahkan, ada gelangnya. Ya, dan terkumpul duit, dan itulah yang digunakan oleh negara, oleh Bapak Presiden untuk membeli pesawat pertama, yaitu RI 001 Solava. Yang sekarang menjadi nama Garuda Indonesia. Nah, dari itulah cikal bakal daripada Indonesia Air pada waktu itu. Setelah itu berubahlah jadi Garuda Indonesia. Maka dari itu, kalau mau lihat permasalahan Garuda sekarang ini, kami meminta semua pihak untuk jangan melihat dari sisi bisnisnya saja. Tapi harus lihat beberapa aspek secara nasionalis di sana. Terus NKRI. Kenapa kami bilang NKRI? Karena Garuda adalah bagian daripada perjuangan Republik ini di awal kemerdekaan, membantu mengangkat pasukan, membantu mengangkat logistik. Tapi ada lagi juga kesininya, jangan dilupakan bahwa kontribusi Garuda terhadap negara ini cukup besar. Saya merinding kalau berbicara emisi Garuda ya, karena memang kami tahu bagaimana Garuda selama ini mengharumkan nama bangsa. Dia terbang ke seluruh penjuru dunia ini, yang dia bawa adalah merah putih. Dia bawa adalah lambang negara. Dan selama ini juga Garuda ikut membantu di dalam memperkenalkan destinasi pariwisata yang ada di Republik ini. Nah, belum lagi status Garuda sebagai flight carrier. Maka dari itu, kami minta kepada semua pihak sekarang ini, kalau akan membahas permasalahan Garuda, harusnya dilihat dari dua aspek, bisnis dan aspek sejarah tadi. Dan kita harus hormati, menjunjung tinggi perjuangan pendiri bangsa pada waktu itu. Presiden pertama berjibaku untuk Indonesia punya perusahaan penerbangan. Sekian puluh tahun merdeka, kok sebegitu pragmatis, sebegitu simpel mereka memutuskan untuk mempilotkan. Padahal kalau dibedah persoalan Garuda di mata kami, itu ada dua persoalan utama. Persoalan pertama, dampak dari COVID. 2 tahun kami tidak berproduksi. Otomatis ketergangguan cash flow kami itu sudah dapat dipastikan. Dan ingat, dampak COVID ini bukan cuma Garuda yang ngalamin. Semua lini bisnis di seluruh dunia, demikian lini bisnis penerbangan itu kena dampak.
Yang berikutnya persoalan Garuda adalah persoalan masa lalu, Mbak. Ya. Persoalan masa lalu ini, beban masa lalu ini jangan juga dianggap Tidak perlu menjadi perhitungan, begitu Pak? dianggap hal yang tabu, terus dianggap hal yang biasa-biasa saja, terus ya sudah kita pelitkan. Padahal persoalan masa lalu saya mau sampaikan ya, jujur saya nyatakan, saya berani bertanggung jawab. Pemerintah ikut terlibat Oke. dan harus bertanggung jawab karena yang mengangkat dewan direksi, dewan komisaris di masa lalu, dewan pengawas, pemerintah. Oke. Berikutnya, yang menyetujui pengadaan pesawat, ekspansi armada besar-besaran di zaman direksi yang lalu. Demikian pengadaan mesin pesawat, pemerintah yang setujui. Nah, kok baru sekarang teriak markup? Selama ini BPK melakukan pemeriksaan, melakukan audit, dikemanakan findingnya? Oke. Maka dari itu kita bilang sama pemerintah harus fair dong melihat permasalahan Garuda. Ya, jadi jangan sekarang menyalahkan langsung kepada karyawan atau kepada siapa yang sekarang ini lagi ini, bahwa ya sudah begini kita pilotkan. Ada poin-poin penting dari Sekarga yang ditekankan untuk pemerintah nggak Pak, untuk bisa mengatasi konflik di Garuda ini Pak? Oke. Poin penting Ya. yang kita perlu ingatkan ya melalui media ini. Ya. Bagi kami persoalan Garuda simple saja. Kenapa? Garuda itu sudah punya modal besar. Modal besar Garuda apa? Brandnya sudah cukup terkenal di seluruh dunia. Ya. Di domestik sudah sangat cukup terkenal. Yang kedua, Garuda punya loyal customer. Garuda punya pangsa pasar yang jelas. Yang ketiga, Garuda punya SDM yang berkualitas standar dunia. Ini modal. Yang berikutnya, sistem di Garuda itu sudah berjalan baik. Oke? Modal utama lagi yang satu, pengakuan dunia terhadap safety. Safety itu dalam dunia penerbangan itu adalah tertinggi yang diperhitungkan. Garuda sangat diakui dunia. Nah, maka dari itu sebenarnya sekarang ini yang kami butuhkan pemerintah untuk penyelesaian masalah Garuda. Ya. Dua, pertama, untuk posisi dampak dari COVID, pemerintah wajib memberikan pinjaman modal kerja kita untuk ke depan terkait dengan hutang yang ada sekarang yang disebut beban masa lalu. Mau tidak mau pemerintah harus ikut di dalamnya. Pemerintah harus menyatakan, menjamin utang ini ya dengan statement yang positif kepada publik, kepada dunia. Atas jaminan itu mempermudah kami melakukan negosiasi dengan lessor, dengan kreditur, dengan vendor. Kedua, statement daripada pemerintah itu akan meyakinkan semua customer Garuda bahwa Garuda itu masih diperhatikan oleh pemiliknya. Siapa pemilik Garuda? Pemerintah. Karena saham 60% sekian punya pemerintah. Itu. Tetapi kalau memang pemerintah sekarang membuat statement yang negatif, menyatakan bahwa akan dibuka opsi pilot, saya yakin semua akan mundur dari apa yang sedang kita lakukan. Karena merasa loh, yang punya saja kayak bahasa Betawi masa bodoh teing gitu loh. Nah, ini yang kami ingatkan kepada Pak Jokowi, kepada Erick Thohir. Tolong dong, harus punya sikap pemerintah terhadap Garuda. Yang berikutnya, ya, sekarang yang lagi rame adalah opsi penyelesaian. Ya, bagaimana Pak kira-kira itu bisa selesai?
Opsi penyelesaian, sementara sebenarnya kan dari Kementerian BUMN itu kan memberikan 4 opsi. Opsi 1, 2, 3, dan 4. Opsi ini sudah dibahas di Komisi 6 DPR. Oke. Ya. Ya. Komisi 6 DPR RI yang sangat powerful dalam hal urusan BUMN itu sudah menyarankan manajemen Garuda untuk memilih opsi 1. Oke. Opsi 1 itu apa, Pak? Opsi 1 adalah manajemen Garuda melakukan restrukturisasi terhadap semua utang Garuda, melakukan negosiasi langsung dengan lessor, ya. Dan di sisi lain, DPR mendukung pemerintah untuk memberikan dana pinjaman modal kerja. Oke. Dari opsi 1, Sekarga setuju? Sekarga? Sangat setuju. Nah, kalau opsi 2 yang dalam draft daripada Kementerian BUMN, penyelesaian itu melalui pengadilan. Restrukturisasi dilakukan melalui proses PKPU di pengadilan. Melalui opsi 2, itu Garuda berpotensi bisa dipilotkan oleh vendor atau lessor atau mitra. Maka dari itu, melihat risiko itu, DPR kami lihat mendukung opsi 1. Lebih kepada bagaimana lakukan pendekatan negosiasi. Jangan dibawa ke pengadilan. Nah, tetapi ada keanehan saya harus ungkap ke seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Dirut Garuda sampai berbantahan di Komisi 6 lebih memilih opsi 2 melalui proses pengadilan? Padahal sudah diketahui resiko proses di pengadilan, kita susah mau tebak. Kanan kena, kiri kena. Kalau sampai Garuda dipilotkan, habislah ini. Oke. Menurut pandangan dari Sekarga sendiri, apa yang membuat Dirut Garuda itu ngotot di opsi 2? Itulah. Menurut Sekarga apa, Pak? Ya, kita akhirnya masuk kepada patut diduga. Oke. Terlibat dalam salah satu pihak. Enggak, ya patut diduga aja. Tetapi kami melihat ini kami sudah dalam posisi mencurigai. Kita nggak tahu, jangan-jangan ada konspirasi. Apakah dia ada dalam konspirasi itu, saya kira publik yang akan menilai. Oke. Karena ada opsi yang bagus didukung oleh Komisi 6, kenapa repot-repot harus ngambil opsi yang tahu-tahu kemungkinan Garuda bisa dipilotkan? Oke. Ini yang kami harus sampaikan ke masyarakat. Dalam perjalanan, rencana Garuda yang akan mengajukan permohonan PKPU. Tapi karena ramai, entah bagaimana, mungkin tertunda, keduluan mitra Garuda namanya PT Majindo mengajukan duluan ke PKPU yang kemarin saya kira sama-sama ketahui oleh pengadilan ditolak. Kami berterima kasih ke pengadilan karena piutang yang cuma 6 miliar dengan size bisnis Garuda. Kenapa harus ke pengadilan? Harusnya kan negosiasi saja. Gitu loh. Nah, ini kira-kira ya memang terjadi beda pendapat kami dengan manajemen dan kami dengan pihak kementerian. Oke. Akhirnya yang terjadi adalah kami mulai curiga. Karena sejujurnya kami mulai melihat jangan-jangan ini ya kita nggak tahu ada kelompok siapa pingin menguasai wilayah ekonomi udara kita. Tapi pernah sempat ada diskusi nggak sih, Pak, dengan manajemen juga Sekarga? Sudah. Kami punya proposal penyelamatan Garuda kok, sampai sudah serahkan di tangan Pak Erick, sudah dikirim kepada Presiden. Respons Pak Erick Thohir gimana waktu itu? Menurut Pak Erick dia akan baca, tapi kan Pak Erick sibuk. Kita nggak tahu para deputi ini apakah rasa nasionalis mereka ada, rasa kebangsaan menghormati sejarah mereka ada apa tidak. Makanya dalam statement kami nyatakan kalau saja Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno masih hidup, kami yakin kementerian yang mendapat rapot merah adalah Kementerian BUMN. Karena mewacanakan aset bangsa Garuda Indonesia seakan-akan tidak ada value sampai arahnya membuka opsi kepilitan, padahal masih dalam proses. Gitu.
Tapi menurut dari Sekarga sendiri, bagaimana kepemimpinan Erick Thohir? Dari kan konflik Garuda sudah ada sebelum Erick Thohir menjabat juga Ya. kan Pak ya. Bagaimana perubahan ikut campur Menteri BUMN terhadap konflik di Garuda Pak? Sebelum Erick Thohir dan sesudah Erick Thohir sekarang? Ya, memang kan permasalahan Garuda sudah lama. Ya, tapi dia lebih terkuat setelah ada pandemi ini. Ya, kalau ditanya apa langkah Pak Erick Thohir, kan Pak Erick Thohir itu hanya memberikan opsi yang diputuskan kan oleh direksi Garuda. Ya, tapi kalau saya jadi Erick Thohir, saya akan lebih memilih opsi yang tidak berisiko. Yang opsi Itu satu itu satu. tadi. Ya, tapi kita nggak tahu juga. Ya, apa beban Pak Erick untuk mendorong ke sana kami nggak tahu. Gitu lah. Oke. Tapi ini jadi catatan kami. Oke, ini kan Garuda mau rencananya kan ada yang restrukturisasi Iya. begitu ya Pak. Menurut Pak Tommy apakah ini efektif Pak? Kami yakin sebenarnya restrukturisasi ini, kalau ada statement positif dari pemerintah bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas hutang itu, walaupun nanti kita yang nyicil, Oke. kami yakin restrukturisasi itu akan jalan. Kami yakin semua vendor sama kreditur, lessor akan membuka diri. Dialog yuk, kita bicara. Tapi sekarang kelihatannya resisten. Kami memahami psikologis itu. Gimana tidak resisten? Yang pemilik, orang tua pemilik ini, Kementerian BUMN sudah menyatakan membuka opsi pilot. Bukan statement yang positif untuk meyakinkan semua pihak. Oke. Ini kan di tengah panasnya Garuda, terus ada muncul wacana mengganti nama Garuda menjadi Pelita Air. Bagaimana Pak tanggapan dari Sekarga Pak? Nah, kami alhamdulillah bagian dari anak bangsa yang ada di perusahaan airlines. Jadi agak sedikit memahami bagaimana bisnis airlines itu sendiri dan membangun airlines itu sendiri. Wacana Garuda digantikan oleh Pelita, itu pun saya kira pakar penerbangan pun kalau dia bisa tertawa dalam satu malam, dia akan tertawa terbahak-bahak. Tidak semudah itu. Ya, tadi saya katakan, membangun brand, membangun sistem, membangun loyal customer, itu nggak gampang. Ya. Meyakinkan semua pihak di dunia bahwa safety-nya bagus, itu tidak gampang. Ucuk-ucuk, Pelita ini kan ada perusahaan Pertamina, yang selama ini captive marketnya adalah charter juga dari Pertamina. Pak Erick teriak-teriak tuh ya jelas untung nggak berkompetisi, gitu loh. Nah sekarang mau gantikan posisi Garuda. Waduh, pertanyaannya kenapa repot-repot? Mau ganti dengan Pelita Air. Garuda saja diberikan sedikit modal, diberikan statement jaminan atas ini, kita bekerja, ya, dengan catatan bekerja GCG-nya jalan ya, ya, jadi bisa kita menghasilkan profit selain untuk operasional maupun menyicil utang, ya. Garuda saja, nggak usah repot-repot, gitu loh. Memang ada keanehan di Republik ini. Keanehan begitu gampang kementerian bilang akan ganti dengan Pelita. Kesininya ngebantah, oh tidak. Jadi sekarang ini hanya orang udah nggak percaya sama mereka itu. Keanehan yang lain lagi, repot sekali Kementerian BUMN membangun kereta cepat ke Bandung yang sudah jadi polemik. Ayo, pasarnya belum jelas. Investasi gila-gilaan, sekarang menyedot APBN, kok repot gitu loh. Yang sudah ada, sudah ini sebenarnya dikelola, tetapi tadi lagi berangkat dari goodwill. Rasa apa yang ada? Nasionalis kah? Atau rasa kapitalis? Kita nggak jelas sekarang ini. Satu sama singgung juga. Repot kita bangun bandara, banyak sekarang bandara mubazir. Kok itu nggak diributkan? Gitu loh. Jadi kayaknya anak bangsa ini perlu berpikir ulang. Jadi menurut Sekarga
penggantian nama Garuda Indonesia menjadi Pelita Air itu tidak perlu ya Pak ya? Penggantian Garuda menjadi Pelita Air itu sama saja dengan membubarkan republik ini. Kami lihat dari rasa kebangsaan. Saya yakin saya itu kalau ngomong ini saya merinding ngeliat. Yakin saya asal punya rasa nasionalis yang tinggi. Gitu loh. Nah, makanya kami sudah mulai khawatir. Mudah-mudahan Pak Erik kan sekolah di luar negeri. Ya. Tapi seharusnya mereka punya wawasan kebangsaan yang tinggi. Demikian Pak Kartiko. Saya sempat buat statement, kalau saja Soekarno masih hidup, kemungkinan Pak Kartiko dicopot dan direkomendasikan untuk tes TWK kayak di KPK. Dan saya yakin nggak lulus. Oke. Karena statementnya ini kan tidak mencerminkan seorang pejabat negara berbicara dari sisi kebangsaan, berbicara dari sisi merah putih, berbicara dari sisi sejarah tentang Garuda ya. Membahayakan republik ini kalau begitu cara pandangnya semua orang. Jadi saya sempat mengatakan kepada beberapa media bahwa sama saja kalau bicara beban masa lalu ya, bicara hutang. Negara ini dari presiden pertama itu sudah ada hutang. Presiden kedua sampai kepada Presiden Jokowi. Ya, apakah di saat Pak Jokowi take over, dia melihat hutang Indonesia begitu besar, dia langsung menyatakan, oh lebih baik kita bubarkan saja ini Indonesia, atau ganti nama Indonesia ini dengan negara kapitalis Indonesia? Tidak juga kan? Yeah. Dia mulai melakukan pembenahan. Harusnya demikian BUMN yang ada sekarang. Karena saya menyatakan masa lalu itu adalah bagian dari pemerintah yang salah urus. Jangan salah urus ini ditimpakan kepada anak bangsa. Mereka dipilih jadi presiden, mereka diangkat jadi menteri. Tugas mereka membenahi salah urus ini. Bukan saling menyalahkan. Saling menyalahkan yang bisa mereka lakukan adalah proses pengadilan. Jangan berdebat di publik. Oke. Kayak staf khusus Menteri BUMN. Oh iya, ada ugal-ugalan. Lah, ugal-ugalan institusi kamu kok. Ngurus Garuda. Pernah ada statement itu, Pak? Oh, ada. Ugal-ugalan. Ya, benar ada ugalan. Ya udah sadar diri. Anda sekarang ditempatkan di situ untuk mengurus yang ugal-ugalan itu biar tidak ugal-ugalan. Jangan begitu masuk situ ada ugal-ugalan, langsung diamputasi. Waduh, kalau cara berpikir anak bangsa begitu, Indonesia ini bukan jadi besar. Lama-lama dikuasai asing. Pak Tommy, bagaimana jika pilihan akhirnya Garuda Indonesia benar-benar dibubarkan? Apa yang bisa dilakukan Sekarga, Pak? Kalau Garuda Indonesia dibubarkan, yang Sekarga lakukan adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut kepada pemerintahan. Minta pertanggungjawaban mereka. Tuntutannya apa saja, Pak? Boleh? Ya, tuntutannya sama saja dengan mereka membubarkan republik ini. Oke. Cara pandang begitu praktis ya mereka itu. Dan Sekarga yakin bisa menggerakkan itu, Pak? Oh iya, kami yakin. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengajak semua komponen bangsa. Kami akan membentuk posko untuk mengajak semua komponen untuk memberikan pernyataan terkait bela kelangsungan Garuda. Oke. Bapak, ini tadi kita sudah bercerita cukup banyak, bahkan serumit itu, menyangkut banyak pihak, konflik yang ada di tubuh Garuda Indonesia sehingga muncullah akan nama Pelita Air untuk pengganti Garuda Indonesia. Sebenarnya kalau kita ingin kembali transparan dengan semua manajemen yang ada dalam Garuda itu susah ya, Pak ya? Simple aja. Butuh ketegasan. Ya, jadi lakukan pembenahan di semua lini. Lakukan tata kelola yang GCG. Ya. Transparan juga harus dikedepankan. Dan yang paling penting adalah kami juga minta kepada Bapak Presiden untuk persoalan Garuda ini seharusnya membentuk tim khusus untuk mengaudit kebenaran hutang yang sekarang disampaikan oleh manajemen sekarang ini adalah 70 triliun dan
tiap bulan bertambah. Lakukan audit. Pastikan kebenaran tentang itu. Yang berikutnya, lakukan review ulang terhadap audit yang dilakukan oleh BPK. Ya, mundur 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang. Jadi sejauh itu Pak ya, Audit untuk semua. menelusurinya. Menelusuri. Termasuk audit kembali penyertaan modal negara yang beberapa kali katanya dikucurkan di Garuda. Kira-kira Dengan catatan, hasil audit jangan dijadikan bungkus sayur. rahasia Tetapi negara ya Pak ya. dituntaskan. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Siapapun. Mau bekas presiden kak, mau bekas menteri kek, mau bekas pegawai Garuda kak, dipenjarakan. Ayo. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk menelusuri Kalau hingga memang 20 ada tahun kubil ke dari Pak belakang? Jokowi, kalau saya jadi Pak Jokowi nggak lama itu. Saya perintahkan BPK, saya perintahkan Kapolri, saya perintahkan Jaksa Agung dan KPK untuk Satgas lakukan review ulang. Ayo. Mungkin bisa berapa bulan Pak rentang waktunya Pak? Paling lama 1 tahun, paling lama. Harusnya 5 bulan sudah kebaca semua itu. Dan selesai. Berarti tadi kan disebutkan utang Garuda itu kan triliunan rupiah. Bisa jadi itu hanya sebuah catatan ya Pak ya? Ini yang memang simpang siur. Makanya kan butuh kepastian, mendingan diaudit benar. Gitu loh. Jadi dugaan dari Skarga sendiri mungkin jumlah itu mungkin bisa lebih sedikit. Bisa lebih sedikit, bisa lebih besar. Oke. Makanya lebih fair kita audit oleh lembaga yang memang tugasnya melakukan itu. Oke. BPK. Oke. Pak, kita ngomongin lagi Pelita Air. Sejauh ini kalau boleh tahu gejolak di internal Garuda bagaimana Pak? Ya, jujur kami Ada mau persiapan sampaikan, Pelita ya, Air. bahwa keresahan itu manusiawi. Dengan berita-berita yang ada, apalagi statement itu keluar dari Kementerian BUMN, itu membuat keresahan terjadi. Tetapi kami semua insan Garuda tetap berkomitmen tinggi dalam hal melakukan tugas sehari-hari. Melaksanakan tugas kita sesuai dengan SOP, melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi safety, security, dan servis. Itu. Oke. Tidak ada tawar-tawar untuk itu. Tapi teman-teman tetap kompak ya Pak ya di dalam ya di Skarga. Ya mudah-mudahan. Seperti ada gap gitu nggak sih Pak? Ada dua kubu di dalam lingkungan kerja. Saya ini sudah cukup pengalaman. Jadi ketika Skarga itu bergerak menyuarakan hal yang benar, pasti ada juga yang bermain untuk mencoba mengaburkan yang sebenarnya. Karena waktu zaman Pak Dirut yang lama, yang sudah diproses KPK, saya tidak mau sebutkan namanya, kami juga kan sangat kritis terhadap pengadaan pesawat itu sendiri. Dan kami mengantar laporan ke KPK, maka saya bilang di KPK banyak laporan kita. Pada waktu itu pun kita dibombardir juga. Dibikin di dalam konflik. Oke. Ada kelompok yang memuji-muji. Emang direksi sengaja pada waktu disulut itu. ya, Pak? Oke. Terus menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Skarga hal yang tidak benar. Harusnya berpikir untuk kelangsungan perusahaan. Ini kelompok ini. Tapi kami jalan terus. Alhamdulillah, Allah itu tidak tidur. Dan waktulah yang membuktikan apa yang kami ungkap itu benar. Yang semua berujung ke pengadilan, ke KPK, dan berujung ke proses hukum. Proses hukum. Oh, iya. Akhirnya kelompok ini tiarap. Sekarang, kemungkinan itu akan ada. Akan ada lagi Ya, karena kemungkinan. kami juga sekarang lagi mengkritisi manajemen Garuda. Oke. Yang manajemen sekarang ini. Pertama kami kritisi adalah permasalahan pemilihan opsi yang menurut kami itu
salah pilih opsi yang dipilih adalah membawa Garuda ke ambang jurang, karena kami lebih cenderung memilih opsi 1. Yang kedua, ada beberapa hal yang kami kritisi, kami punya data dan sudah menyebar di media terhadap apa yang mereka lakukan. Oke. Bicara soal mengkritisi dari pihak Sekarga dan manajemen setelah sebelumnya sudah terbukti ya Pak ya. Ini kan belakangan ada kabar di Rut Garuda jalan-jalan dengan keluarga menggunakan fasilitas kantor dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana Pak tanggapan dari Sekarga Pak? Kami tahu itu, artinya lebih yakin bahwa di Rut Garuda itu dia jalan-jalan ke luar negeri setelah pengakuan beliau pada acara tatap muka lewat Zoom sharing session. Beliau mengatakan bahwa memang benar berangkat ke sana itu bersama keluarga di tanggal 30 September dan balik tanggal 16 Oktober. Ya, kalau ditanya tanggapan kami, ya kita prihatin ya. Selama saya kerja di Garuda, sepertinya baru di Rut yang sekarang berlibur panjang. 16 hari ya Pak ya? Berlibur panjang. Dari pengalaman saya di Rut sebelumnya itu, padahal posisi dulu kan normalnya aman lah ya. Mereka tuh nggak berani sampai 5 hari aja pun itu pasti udah lama. Udah lama. Nah, ya kita prihatin dalam kondisi yang lagi begini, seharusnya kan full konsentrasi. Tapi ya, biarlah Menteri BUMN yang menilai. Itu kira-kira. Oke, mungkin cukup terjawab ya Pak Tommy. Pak Tommy, ini kan saya ketahui bahwa Pak Tommy Tampati ini dulu menjadi salah satu kandidat calon ketua KPK tahun 2017. Sementara kondisi KPK kemarin ramai dengan TWK 57 pegawai tidak lolos TWK, dan sekarang ada Rakornas di Jogja yang katanya menggunakan fasilitas hotel bintang 5 begitu. Bagaimana Pak Tommy Tampati sendiri melihat kondisi KPK sekarang? Ya, pertama saya klarifikasi tentang saya pernah mencalonkan jadi ketua KPK, itu benar. 2017 saya seangkatan dengan Pak Antasari Ashar. Oke. Apa yang mendasari Bapak menjadi calon ketua KPK saat itu? Yang mendasari saya ikut menjadi calon KPK karena melihat adanya calon baru di internal. Jadi dari kasus Garuda ya Pak ya? Ya, jadi saya pada waktu itu melihat, waduh, Garuda ini potret Indonesia kecil. Jadi bagaimana ini Indonesia besar, saya ingin berkontribusi, beranikan dirilah saya mencalonkan jadi ketua KPK. Dan dari semua kandidat yang ada, termasuk Pak Antasari Ashar, kayaknya cuma saya yang buat persyaratan, melebihi persyaratan yang diminta oleh negara. Apa persyaratan itu? Yaitu saya buat sendiri, pernyataan siap dihukum mati. Ya, jika saya terpilih menjadi ketua KPK, maka 1, setiap bulan saya akan melaporkan jika saya membeli barang. Sebagai wujud salah satu transparansi ya Pak ya? Saya beli motor, saya laporkan. Yang berikutnya, saya siap dihukum mati jika terbukti saya lakukan korupsi, baik sebelum maupun sesudah jadi ketua KPK, tanpa harus diproses hukum. Dan surat pernyataan saya itu ditandatangani oleh istri saya sama anak saya. Jadi kalau ada situ namanya Nuriana Sarul, itu istri saya, ada di media itu. Ya. Irgi Nesya Mutiara Tampati anak saya ikut. Tanda tangan dan juga. Irgi Faresi Tampati juga karena masih bayi jempol aja. Artinya kalau sampai itu terjadi mereka bisa menuntut kan. Nah sebenarnya itu goodwill untuk melakukan pemenahan termasuk di Garuda. Tapi apa yang terjadi adalah ternyata laporan kami di KPK itu baru sedikit yang ditindaklanjuti. Maka dari itu saya nggak berani mau tanggapi tentang rakor yang pakai hotel mewah atau TWK karena saya agak tidak ada ini ya ke situ. Tetapi yang saya ingin pesankan sekarang ini kepada ketua KPK, tolong ditengok-tengok lah
bahasa Medan, tengok-tengok lah. Laporan kami ada di sana banyak. Dan sejak tahun kapan Pak itu Waduh, menyerahkan laporannya? saya ini sejak dari tahun 2005 itu sudah mulai sejak masih di Saat veteran. Oke, saat itu Masih ketuanya Pak Taufik Kuraman-Turki. Oke, ketua KPK ya. Wakilnya Pak Eri Riana. Saya sudah melaporkan itu. Tapi sampai sekarang Ada ya beberapa itu memang kayaknya bahasa ininya mandek. ya. Tapi benar-benar tidak lanjuti. Gitu loh. Oke. Nah. Itu soal masih tentang Garuda juga ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti terjawab Garuda memang sudah sejak lama memiliki konflik yang sudah dideskripsikan Bapak ke dalam laporannya ke KPK ya Pak ya? Oh iya, karena kami nggak mau juga. Dari dulu kita bilang bahwa kita nggak mau ini menjadi beban kita di kemudian hari. Nah sekarang ini adalah beban itu akumulasi juga daripada waktu itu. Ganti direksi lain, mungkin ada mainan lagi, ya kan? Nah, tetapi kami tetap konsisten, walaupun kami pernah di PHK. Oke. Ya, 2006 kami di PHK. Dari Garuda Pak? Garuda. Kemudian berapa lama lagi terus direkrut lagi? Tidak, kami melakukan perlawanan sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Alhamdulillah kita menang, dipekerjakan lagi di 2014 demi hukum. Gejolaknya memang sudah terjadi sejak lama ya kalau Pak ya? Kalau kami dari Serikat Karyawan Garuda itu konsisten. Tapi bahwa nanti ada kelompok dari dalam apa luar untuk mengatakan oh itu ini, udahlah kami udah biasa itu. Tapi apa yang membuat Pak Tommy Tampati tetap bertahan di Garuda sampai detik ini Pak? Ya, karena kan itu tugas. Dan kita sudah sangat tahu dan tidak pernah kita berhenti untuk mengkritisi. Jika ada kesalahan, kayak kemarin masalah Dirut berangkat ke luar negeri, itu menurut kami satu kesalahan besar. Itu yang kami sudah minta sama Pak Eri. Lakukan bentuk tim, jangan jadi polemik. Gitu loh. Okay. Semua akan terjawab dengan hasil investigasi. Artinya apapun pasti kami kritisi. Gitu loh. Karena kami nggak mau juga nanti jadi di kemudian hari permasalahan seperti sekarang ini. Coba saja dari dulu kalau didengar apa laporan serikat, kami yakin pendataan Garuda itu benar adanya. Oke. Tapi selalu dikatakan serikat itu cuma ngerecoki. Ya sudah, nanti tunggu bukti. Oke. Kayak masalah perjalanan ke luar negeri ini, kita tunggu bukti. Erik harus bentuk tim investigasi. Jangan-jangan ya ada kami hal lain. siap karena kami sudah diberikan data oleh orang yang memang A1 ya Pak? Iyalah. Jadi nggak usah banyak berpolemik, bentuk tim saja, investigasi, ada kesalahan ya tindak. Oke. Baik Pak Tommy Tampati, terima kasih banyak sudah hadir di studio Genpicast kita kali ini. Luar biasa obrolan kita hari ini. Jadi memang konflik PT Garuda Indonesia ini memang sudah terjadi cukup lama, dan semoga apa yang dipesankan Pak Tommy Tampati kepada Ketua KPK agar ditengok-tengok itulah Pak laporannya soal dugaan korupsi yang terjadi di Garuda sejak tahun 2000 berapa Pak? Menyerahkan laporan 2005 ya? 2005. 2005. Tolong arsipnya dicari lagi begitu. Saya sampaikan sedikit ya. Melalui media ini kepada semua pelanggan setia Garuda untuk tidak ragu terbang dengan Garuda. Bahwa sekarang ini banyak sekali terkesan polemik, ya ini adalah bagian dari kami untuk mempertahankan kelangsungan Garuda. Nah, kami di dalam tetap bekerja profesional, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tetap mengedepankan safety, security, dan service yang baik. Terbanglah bersama Garuda, kami siap memberikan pelayanan terbaik, dan kami siap melaksanakan prokes, dan pesawat kami dilengkapi dengan penyaring udara untuk virus, jadi nggak usah ragu, itu namanya HEPA. Ya, jadi kru kami juga semua sudah divaksinasi. Pemeriksaan suhu mereka itu setiap mau terbang diperiksa, sampai di destinasi diperiksa. Jadi kami berharap untuk tidak ada keraguan terbang dengan Garuda Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah gabung di YouTube Genpi.co. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang Pak Tommy Tampati, terima kasih sudah hadir. Saya Tika Biantoro, jumpa lagi di Genpicast selanjutnya.